Kami rapat di Menko Polhukam, khususnya di Satgas Saber Pungli. Kami minta coba tanya kepada si Acun yang mengaku sebagai pengelola, punya izinkah? Tidak berani ditanyakan. Menko Polhukam yang sekarang atau bukan? Yang sekarang nih, baru 2 bulan lalu kita rapat di sana. Oke, Pak Mahfud MD. Iya. Jadi Bapak mereka lapor ke Menko Polhukam, tetap tidak ada solusi. Tidak ada solusi. Kesimpulan, ini salah satu indikasi, contoh, hukum itu tajam ke bawah, tumpul ke atas. Jangan pilih pemimpin yang tidak paham hukum. Yes. Republik ini kacau balau akibat itu. Nggak ngerti, jadi pesuruh, jadi boneka oligarki, polisi diperalat. Kami bayar pajak, PBB dan lain-lain, kami bayar lunas semua, dan sayang sekali banyak sekali yang terusir dari rumah sendiri cuma 5 km dari Istana Negara. Ada orang tua di sana, ada anak-anak belajar masih pakai lilin, kemarin baru ujian Eftanas, belajar di koridor, dijaga sekian banyak security. Pemerintah tidak hadir di sana. Mohon maaf saya sedikit emosi. Saya tidak juga 100% menyalahkan PT Duta Pertiwi. Yang saya salahkan adalah pemerintah. Terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe untuk bergabung. Dalam hitungan saya persilahkan kalian untuk tekan tombol subscribe. 10, 3, 2, 1. Saya ucapkan selamat bergabung dalam channel ini. Izin Pak Pimpinan. Ya. Izin Pak Pimpinan, satu saja Leonardo. Ya. Oke. Terakhir Pak Kami rapat di Menko Polhukam, khususnya di Satgas Saber Pungli. Kami minta coba tanya kepada si Acun yang mengaku sebagai pengelola, punya izinkah? Tidak berani ditanyakan. Kami minta kepada dinas, tolong tanya kepada si pengelola ini, mana izin kalian? Tidak ditanyakan. Pak Leonardo, kita memahami itu. Kira-kira cukup. Mungkin terima kasih Pak. Pak. Boleh. Pak, nanti dulu Pak Beni dulu, Pak RT, Pak Beni, silakan Pak Beni. Baik Pak Ketua ya, masalah ini kan sudah sangat jelas. Jelas, tidak usah lagi Bapak mereka menjelaskan lebih luas, sebab pokok-pokok soalnya sudah kita angkat. Apa yang Bapak Ibu harapkan itu adalah kalau bisa Pak Ketua kesimpulan atau catatan rapat ini panggil Duta Pertiwinya. Kapan gitu, secepatnya aja supaya masalah selesai. Kemudian yang kedua, ini masalah kan sudah puluhan tahun tadi. Puluhan tahun. Nah, penghuninya bersatu tidak? Bersatu semua tidak penghuninya? Penghuninya kompak semua tidak? Kompak? Nah, saya tanya semua berapa penghuninya, itu kan penting kekompakan itu. Yang saya heran itu kalau kompak, kok nggak bisa lawan Duta Pertiwi, kan begitu. Nah, Ibu, nanti dulu biar Pak Beni ngomong dulu. Silakan Pak Beni. Jadi ikut dulu saya ngomong ini. Kompak, tapi tidak bisa melawan Duta Pertiwi yang tadi disampaikan melakukan tindakan sewenang-wenang, kan begitu. Tadi laporan itu kan. Sampai Bapak mereka ke Menko Polhukam, ya. Ya. Menko Polhukam yang sekarang atau bukan? Yang sekarang nih, baru 2 bulan lalu kita rapat di sana. Oke, Pak Mahfud MD. Ya. Jadi Bapak mereka lapor ke Menko Polhukam, tetap tidak ada solusi. Tidak ada solusi. Kesimpulan, ini salah satu indikasi, contoh, hukum itu tajam ke bawah, tumpul ke atas. Kan begitu. Yang kedua, supaya hukum itu kuat, satu kata kunci, kekompakan.
Ketiga, solusi politik. Jangan pilih pemimpin yang tidak paham hukum. Republik ini kacau balau akibat itu. Nggak ngerti. Jadi pesuruh jadi boneka oligarki. Polisi diperalat. Kan gitu. Tadi kan Bapak sampaikan. Itu ada kuncinya. Kapan ada solusi? Pemilu 2024. Terima kasih banyak. Silakan Pak RT, silakan. Ingin saya sampaikan bahwa pertama yang tanggapan dari Pak Beni aja yang paling baru. Kompak apa tidak? Kalau menurut saya untuk hak bersama pasti kompak. Karena warga itu tertindas itu, RW itu saya mati lampu sejak tanggal 2 Desember dan sampai sekarang masih mati, listrik, meter air dicabut. Karena waktu itu keluar pergub dan warga akan ikut untuk memilih pengurus yang baru dan saya menggalang dukungan agar supaya itu cepat terlaksana. Pada saat itu juga saya dipadamkan listriknya dan dijaga sekitar 20-30 orang. Mungkin mereka pikir RW punya pasukan, tapi ternyata 30 orang. Yang ingin saya sampaikan sekarang ini lebih dari saya, sudah banyak warga yang cukup antusias untuk menegakkan aturan saja. Saya ditanya membayar, saya membayar. Saya bayar sesuai aturan, yaitu ke rekening P3 SRS. Karena menurut saya itu adalah aturan yang sudah dibuat oleh termasuk anggota DPR di sini. Masalah pergub, masalah Undang-Undang Rumah Susun tahun 2011, yaitu PPRS harus mempertanggungjawabkan keuangannya. Jadi kalau dia tidak terima uang, bagaimana mungkin PPRS itu bisa berfungsi? Nah, itu yang tidak diinginkan oleh pihak pengelola. Jadi saya dipadamkan listrik dan semua yang ikut aturan padam listriknya, bahkan dicabut meternya. Jadi kalau ditanya yang padam sekarang itu justru yang ikut aturan. Yang takut bayar. Ada juga yang nego. Jadi sekarang ini yang terjadi di sana adalah aturan pengelola, bukan aturan pemerintah. Kami sudah bersurat ke pemerintah agar supaya cepat-cepat aturan pemerintah ditegakkan di sana. Sekarang negosiasi yang ada. Bayar ke saya menyalakan. Bayar sekian cukup 1 bulan atau 3 bulan saya nyalakan, habis itu saya mati. Itu rumah kami. Kami bayar pajak, PBB dan lain-lain. Kami bayar lunas semua dan sayang sekali banyak sekali yang terusir dari rumah sendiri cuma 5 km dari Istana Negara. Ada orang tua di sana, ada anak-anak belajar masih pakai lilin, kemarin baru ujian Eftanas. Belajar di koridor. Dijaga sekian banyak security. Pemerintah tidak hadir di sana. Mohon maaf saya sedikit emosi. Yang ingin saya sampaikan kalau perdebatan, makanya saya sampaikan cuman orang tidak waras aja, ada orang lain menguasai tempat orang lain, ID listrik orang lain, memaksa untuk membayar dan saya harus menurut ikut aturan mereka. Itu kan premanisme menurut saya. Ada aturan pemerintah bahwa ya sudah berkontrak dengan warga lah, kalau dia pengelola yang profesional, berkontak dengan warga, bikin proposal yang kompetitif, kemudian ajukan, tidak bakal rugi dia dengan manajemen fee berapa persen, udah sampaikan ke warga, warga akui. Tapi ini kan tidak mau dia seperti itu. Baik Pak RT. Ada ketiga, ya ini yang paling penting lagi. Jadi sebetulnya saya tidak juga 100% menyalahkan PT Duta Pertiwi. Yang saya salahkan adalah pemerintah. Karena apa? Karena undang-undang tidak berlaku di sana sampai saat ini. Jadi warga ada hak primer, tiap 3 tahun dia harus memilih pengurusnya. Sama seperti warga Indonesia, tiap 5 tahun harus memilih pemimpinnya. Di sana sudah lebih dari 3 tahun, saya sudah lupa berapa tahun, warga tidak bisa melakukan pemilihan pengurusnya. Jadi ada namanya Pokja, itu dikasih kesempatan untuk warga menentukan siapa pengurusnya, itu tidak dilaksanakan oleh Pemprov DKI sampai sekarang. Dan itu kami sudah bersurat berkali-kali, makanya tidak ada pengurus PPRS yang terbentuk, adanya pengelola yang mengkriminalisasi warga. Jadi salah satu poin yang ingin kami sampaikan agar supaya diberikan hak warga untuk memilih pengurusnya. Biarlah kami memilih siapa yang mengurusnya. Yang paling berhak di sana adalah warga sendiri, karena warga itu adalah pemilik, kemudian sesuai dengan aturan pemerintah. Jadi bukan pengelola yang bikin kebijakan. Pengelola tidak boleh bikin kebijakan apapun di GCM. Cuman boleh warga sendiri dan pemerintah.
mau berdebat seperti apapun, masa ada pengelola tidak mau berkontrak dengan warga dan bikin kebijakan, kan tidak masuk akal itu menurut saya. Ya itu yang ketiga adalah kami ingin sampaikan agar supaya aturan itu selalu berlaku di GCM. Jadi jangan sampai tidak seperti sekarang ini, tidak ada aturan, ada tidur-tidur di koridor, ada yang copot meter dan lain-lain. Dikriminalisasi harus bayar segini dan sebagainya. Tidak ada pertanggungjawaban keuangan dan sebagainya. Uang parking, BTS dan lain-lain tidak pernah dipertanggungjawabkan masuk ke PT Duta Pertiwi. Mohon maaf, PT Duta Pertiwi itu adalah profit oriented. Jadi segala cara dia akan cari untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya dengan biaya sekecil-kecilnya. Jadi kalau tidak ada bantuan pemerintah, kita ini dihadapkan dengan security. Mana bisa orang yang punya istilahnya sipil, eksekusi sipil, kita melapor ke pemerintah itu sangat sulit.